Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ibadah ini berjalan dengan lancar. Tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan, dan jemaat Tuhan yang masih perjalanan di bahkan tempat ini Tuhan, dengan sehat, dengan selamat tanpa kekurangan satu orang Tuhan. Kami menyembah kita dari dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Kita akan lakukan kekuatan hati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan.
menolong dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami bisa bersuka cita Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Yang percaya katakan amin. Salam saudara semuanya. Beri salam sampai kiri kanannya. Tuhan Yesus berkati. Kita tetap berdiri, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Kita akan lanjut jam tangan. Anggur baru.
kasih bersukacita. Amin. Pada pagi hari ini. Amin. Dialah sukacita bagi kita semua. Yesus adalah sukacita bagi kita. Kita akan lagu punya mengatakan, Kaulah sukacita. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sangat berkah ruang kesaksian bagi jemaat semuanya yang ingin menciptakan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini yang sudah berlalu, sepanjang bulan ini atau sepanjang tahun ini sudah kita lalui atau jemaat lalui. Ada yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan? Oke, Oma. Shalom. Sebelum kesaksian, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesaksian, amin. Saya bersukacita sekali bersama suami saya yang paling ganteng, gak ada yang saingannya di sini. Saya berterima kasih sekali sama Tuhan. Kalista diterima kuliahnya dari 5.000 orang. Dia punya saingan, tapi Tuhan mau Kalista dapat diterima. Amin. Oh, Tuhan dahsyat. Dia senang sekali. Dia bilang, Oma, aku diterima. Itu masuk negeri ya. Kalau masuk swasta mereka nggak sanggup ya, karena bukan puluhan juta mainannya, 100 juta. Tapi kalau di negeri ada kompensasinya. Dia mau lihat rumahnya, dia mau lihat rekeningnya, itu sesuai dengan kemampuan orang tuanya yang keluar. Itu Tuhan luar biasa, saya senang sekali. Makanya jangan pernah menyerah. Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin.
bagi yang kuliah, bagi yang sekolah, bagi yang kerja, bagi yang beternak, bagi yang usaha, bagi yang apapun. Andalkan Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Itu kesaksian saya. Saya juga berterima kasih juga, meskipun lutut saya ada sedikit nakal ya. Kalau udah sembuh, nggak boleh terlalu forsil kakinya. Saya agak sedikit paksa kakinya. Ya sekarang nyut-nyutan lagi. Tapi saya percaya, kalau saya taat, nggak banyak jalan, pasti Tuhan Yesus sembuhkan total lutut saya. Amin. Itulah kesaksian saya. Saya terima kasih sekali atas doanya semuanya. Ayo maju bersama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Dia. Jangan pernah kita apa itu? Apa ya yang? Hah? Iya, selalu berserah kepada Tuhan. Itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Oma. Mungkin ada lagi yang mau saksi. Itulah Tuhan yang sangat luar biasa ya bagi kita semua. Kalau kita andalkan Dia selalu memberikan jalan. Selalu ada jalan yang terbaik buat kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Begitu juga saya, ketika kalau kita mau melamar kerja, kita mau masuk sekolah ini, saya pengen juara, perlu adanya usaha, perlu namanya kita berserah kepada Tuhan. Setelah kita menerima, setelah kita diterima di pekerjaan kita luar biasa, kita bersuka cita. Karena kalau saya sebagai pekerja, saya melamar pekerjaan saya idamkan, saya pengen kerja situ, tapi saya diterima, saya bersuka cita banget. Begitu juga jemaat, mungkin sekarang bergumul dapat pekerjaan, sekarang bergumul bisa masuk kuliah ini, bisa masuk sekolah ini. Berdoa terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita ya, amin. Supaya apa yang kita doakan itu terkabulkan. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya bekerja, saya bisa kredit motor walaupun belum lunas. Tuhan itu luar biasa, karena itu doa-doa kita semua, doa-doa oma, opa, dan jemaat, dan doa orang tua juga. Saya bisa bekerja, saya bisa kredit motor, saya bisa lunasin ijazah saya. Itu tidak murah kemarin, soalnya saya sekolahnya swasta gitu, tebusnya mahal sekali. Jadi sekarang sudah lunas. Luar biasa Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau tidak ada lagi yang bersaksi, kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan lagu pujian mengatakan, Engkaulah alasanku hidup. Tanganku, ku tak
setiap pujian yang kami naikkan, biarlah ini menjadi dupa yang harum, ya. Biarlah ini menjadi kesukaan hati-Mu. Pujian kami menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya bisa terdengar nggih? Sampai belakang ya. Oke. Kak, ini saya taruh sini ya. Ya, sehat-sehat Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita terus menjaga kesehatan tubuh kita, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa beraktivitas dengan baik. Benar ya Bapak Ibu ya. Cuacanya lagi panas, tiba-tiba mendung beberapa hari, hujan. Pagi hari ini dikasih cerah, suasana cerah. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang talenta, apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Siapa yang pernah mendengar tentang kisah perumpamaan talenta? Di sekolah minggu pernah diajarkan, mungkin kita pernah mendengar beberapa sharing firman Tuhan tentang talenta, dan izinkan saya menyegarkan kembali untuk saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Ayatnya di Matius 25 pasal 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Kita buka terlebih dahulu. Perumpamaan tentang talenta. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan baca ya Bapak Ibu, supaya kita mengerti tentang kebenaran yang kita akan sama-sama gali pada pagi hari ini. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Saya akan membacakan, nanti kita akan bergantian ya Bapak Ibu ya. Yang kerso membaca sendirian boleh, tidak harus serentak ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Monggo silakan ayat selanjutnya dibaca. Yang seorang diberikan Terima 5 kasih, kalian. talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, ayat 16. Silakan kalau ada yang menyambung. Tidak harus serentak Bapak Ibu ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta Ya. itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Silakan dilanjut, monggo. 14. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan. Lanjut kalian. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Silakan, ada yang dimaksudkan? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, Ya. aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Monggo silakan selanjutnya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah
dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Bisa dilanjut? Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, lanjut. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena ini kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. hati-hati ini dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita memulai perjalanan kita pagi hari ini. Bisa ditampilkan slide. Perumpamaan tentang talenta yang kita sering dengar itu terdengar sepertinya ringan. Tapi perhatikan baik-baik. Khotbah Yesus tentang talenta ini adalah salah satu khotbah tentang akhir zaman. Matius 24-25 itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan perumpamaan tentang talenta ini Bapak Ibu bukanlah perumpamaan yang sangat ringan. Tapi ini membutuhkan tanggung jawab, membutuhkan yang namanya kesediaan diri, dan membutuhkan yang namanya kepercayaan. Dan nanti setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan di akhir hidup kita. Nah, ayat yang ke-14 tadi Bapak Ibu berkata seperti ini, wah ada seorang tuan yang punya beberapa hamba lalu ia memanggil. Tuan ini pengen pergi ke luar negeri gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau beberapa tafsiran mengatakan ini adalah Tuhan Yesus yang kembali ke surga dan ia memberikan setiap kita talenta. Dari lahir pun Tuhan sudah memberikan setiap kita talenta. Mari kita mulai. Slide pertama bisa ditampilkan pembukaannya. Ya, apakah bisa dibantu? Ya. Oke. Ya, arti talenta kita pelajari dulu. Talenta adalah satuan berat. Beberapa dalam pengetahuan yang saya baca gitu ya Bapak Ibu, talenta itu shikal dalam bentuk emas dan perak. Tapi juga mata uang yang 1 talenta itu kalau dihitung 6.000 dinar. 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah buruh di zaman pada waktu itu. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? 1 talenta itu seharga 6.000 dinar. 1 dinar upah buruh 1 hari. Banyak atau tidak? Banyak. Dikasih blok 1 aja, kamu kembangkan modal 1. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit Bapak? Buat saya ini banyak. Kalau 6.000 dinar berapa rupiah Pak? Nah, sekarang mengikuti berapa satu upah 1 hari buruh berapa kira-kira? Dalam kurs rupiah 1 kali hari kerja mungkin ada yang 100.000, ada yang 80.000. Kan kita nggak bisa patok ya Bapak Ibu ya. Dikali 1 modal saja
Banyak atau tidak? Banyak. Dan satu. Banyak ya Bapak Ibu ya? Banyak sekali. Karena gini, salah satu orang yang sukses di dunia ini namanya Colonel Sanders. Dia penemu KFC. Dia memulai dengan modal sekian dolar, hanya sedikit. Dia membuat ayam goreng, dibagikan ke tetangganya, dan dia sukses di sana. Enggak banyak seperti ini. Jadi kalau kita bayangkan, ini sedikit mas, enggak, ini banyak sekali. Ini satu talenta Bapak Ibu, yang paling kecil. Lanjut, arti talenta, mata uangnya, satu talentanya senilai 6.000 dinar. Satu dinarnya adalah upah buruh pada waktu itu. Nah, kita bisa masing-masing punya hitungan gitu ya Bapak Ibu ya, saya tidak bisa mematok. Poin pertama yang paling penting adalah muncullah kata doulos, hamba. Siapa Tuhan di dalam hidup kita? Adalah Tuhan Yesus. Dia menitipkan talenta itu buat setiap kita. Jangan lupakan kata doulos, bahwa saya dan Bapak Ibu adalah hamba yang dititipkan talentanya. Setiap hamba dititipkan menurut kesanggupan yang dipandang oleh Tuhan. Saya mau tanya, kalau menurut kesanggupan tuannya, yang menilai siapa? Saya atau Tuhan? Tuhan. Makanya saya menulis di sini, no excuse, artinya enggak ada lagi alasan. Oh, saya enggak punya talenta. Setiap kita Tuhan titipkan, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Menurut siapa kesanggupannya? Menurut Tuhan. Tuhan itu yang paling tahu sampai sedetail hidup kita. Tuhan yang paling tahu sampai sedalam kekuatan hidup kita. Dia yang paling tahu kesanggupan kita. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Hamba dititipkan. Poin pertama, saya ini hamba yang dititipkan. Tuhan tahu saya dititipkan karena Tuhan tahu saya sanggup mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Jadi nggak ada lagi nih, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Enggak, setiap kita dititipkan 1, 2, 5 talenta menurut kesanggupan yang Tuhan itu bilang, engkau sanggup, engkau mampu, engkau bisa hidup di atas rata-rata. Amin Bapak Ibu. Sanggup. Jadi nggak ada lagi kata saya nggak punya talenta. Saya nggak tahu talenta saya. Setiap kita Tuhan titipkan talenta. Amin. Amin. Setiap kita. Nah, terus talenta saya apa? Nah, mari sama-sama pentingnya kata doulos. Karena kita ini hamba, tanya sama Tuhan. Tuhan, saya ini diciptakan, kau titipkan talenta ini apa? Saya harus garis bawahi, tidak semua talenta harus ada yang di mimbar ini. Benar ya Bapak Ibu ya? Ada yang melayani dengan sukacita dalam berdoa. Itu talenta. Berdoa itu ada yang betul-betul sampai, saya hanya bisa berdoa dan mengunjungi Mas. Lakukan. Saya hanya bisa mungkin di tempat pekerjaan saya Mas, suara saya nggak begitu bagus, mungkin teman-teman yang lain, tapi saya bisa bekerja dengan rajin. Talenta. Kalau belum ketemu, tanya sama yang mempunya. Dan yang mempunya pasti memberitahu dengan berbagai macam cara. Bisa ditemukan lewat ngobrol, bisa dalam hati berkata seperti ini, kok sepertinya Tuhan gerakkan saya harus melakukan ini.
Tanya sama ampunya. Jadi no excuse. Gak ada lagi alasan. Saya nggak punya talenta, enggak. Setiap kita Tuhan titipkan minimal garis paling limit 1 talenta yang kalau tadi diberikan itu banyak sekali. Masing-masing menurut kesanggupan yang Tuhan pandang. Jadi poin kedua selain no excuse, nggak boleh iri. Kok dia dipakai Tuhan begitu rupa, kok dia sangat berhasil. Poin kedua nanti. Gak boleh, setiap kita masing-masing 1 talenta. Kalau kita kerjakan dengan setia dan benar, luar biasa. Yang punya 5 talenta ekstra, benar nggak Bapak Ibu ya? Kesanggupan dan wadahnya itu besar, makanya Tuhan percayakan besar. Hati-hati, talenta punya Tuhan. Yang kedua, kita diberikan kesanggupan karena yang memandang sanggup adalah Tuhan. Sudah ketemu talentanya Bapak Ibu? Sudah ya? Kembangkan itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Karena poin kedua, kita akan memulai perjalanan lebih dalam. Bas! Bisa digeser? Bisa? Oh sorry, ya mungkin baru ya. Poin kedua Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam proses. Nah ini terima kasih. Proses pengembangan talenta diperlukan ketahanan dan daya uji. Hamba yang menerima 5 talenta, kalau kita baca, segera, katakan segera, nggak boleh ditunda, segera. Dan dia berdagang di sana. Saya mau tanya, orang yang memulai dagang itu mudah atau susah atau gampang? Betul Mas, saya berkata, awal itu selalu meletakkan dasar, itu membutuhkan daya tahan dan ketahanan. Kecuali mungkin sudah diwariskan ya, wah semua udah jalan baik. Tapi dia dikasih 5 talenta modal, kamu coba kembangkan. Nah perhatikan Bapak Ibu, ada yang namanya proses yang terlihat. Banyak dari kita ini, nih proses yang terlihat itu gini. Ada di banyak depan orang, ada banyak di depan orang kita lakukan. Kita bisa lakukan dengan baik. Proses yang terlihat dan dilihat orang. Ada banyak, termasuk saya senangnya di sini. Proses yang dilihat orang, wih keren yang kamu lakukan. Tapi ada yang namanya proses yang tidak terlihat. Itu yang jauh lebih penting. Proses yang dilihat seperti ini, teman-teman bermain musik di sini termasuk proses. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Sampai mereka sangat handal nantinya. Proses yang dilihat. Mengembangkan talenta dibutuhkan ketahanan. Gak gampang namanya nyerah. Kalau gampang nyerah, nggak sampai nanti kepada beroleh laba, nggak sampai nanti berhasil menyukakan hati tuannya. Dan dibutuhkan daya uji. Oh akan ada banyak ujian di sana untuk menentukan karakter dia sebagai orang yang dapat dipercaya. Namanya ini proses yang terlihat nih di sini. Ketika kita jualan itu proses yang terlihat. Tapi perhatikan baik-baik, bisa ditarik kemudian. Ada proses yang tidak terlihat. Dan ini belum kelihatan. Bisa ditampilkan slide selanjutnya. Proses yang tidak terlihat, yang akan menghasilkan dasar yang kuat. Saya ingin berbagi. Saya itu dulu pemain drum yang tidak punya drum. Saya kalau mau latihan drum ke gereja. Kalau ke gereja, tunggu jadwal kosong. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pas gak ada acara, saya datang ke gereja. Karena apa? Saya suka musik dari kecil. Des, gitu ya. Saya adalah seorang pengamat.
Jadi kalau ada orang yang melayani di gereja, saya liatin terus sampai fokus saya hanya ke dia. Itu waktu saya kecil. Pemain drumnya keren, saya colong ilmunya. Bahasa saya gitu. Saya lihat, oh gini mainnya. Mata saya udah lirah-lirih, kayak gini. Coba saya praktekin, gagal proses pertama karena saya nggak lihat dari dekat. Kemudian minggu setelah itu saya coba di gereja kami di Solo waktu itu ada pintu samping. Saya ke pintu samping, saya lihat pemain drumnya, ya lumayan agak dekat lah. Saya praktek. Prosesnya nggak terlihat, nggak ada orang, tapi tetap lakukan karena ini dasar yang akan kuat buat hidup kita. Banyak orang yang ingin mengembangkan talenta, tapi stop ketika proses yang tidak terlihat itu dilakukan. Malas, ngapain? Oh cukup segini, tidak bisa kemana-mana. Proses yang nggak terlihat. Tadi yang dapat 52 talenta mulai berdagang, pasti ada persiapan, nyiapin tempat itu kan nggak terlihat. Menyiapkan kapasitas diri ketika nanti ada orang yang nawar keterlaluan dan sebagainya, itu proses yang nggak terlihat. Maukah kita setia dalam proses yang tidak terlihat? Ketika saya udah lumayan mahir lah menurut saya bermain drum, banyak dipanggil ke sana sini gitu ya, sampai akhirnya itu yang membuat saya bisa membiayai kuliah saya. S1 saya bahasa Inggris. Dari situ mengajar bahasa Inggris dan sebagainya, saya mulai tertarik kepada ilmu yang namanya keyboard. Saya nggak punya keyboard, saya punya satu guru yang memberi saya pencerahan. Kan beri keyboard gampang. Iki cara ben. Kue ngetok kardus. Tahu kardus? Kamu potong kardus. Kamu gambar not di sana. Dibikin kayak keyboard. Misalnya, saya berpura-pura saya main keyboard di sana. Nah, kelihatan. Apakah saya sedih? Enggak. Guru saya lakukan itu kok. Saya lakukan. Sukacita tak potong itu. Saya pura-pura. Dan guru saya tidak pernah ngajari saya. Dia bukan guru yang datang gini. Dia ngelesi orang lain, saya duduk, saya selalu diajak dia. Saya udah cerita ke teman-teman ya. Oh, saya itu kayak gini loh. Saya praktekin itu di keyboard kardus itu. Saya pura-pura reng F gini, reng. Sampai akhirnya saya bisa beli keyboard sederhana. Dan guru saya belum bisa punya keyboard. Jadi saya ngajar ke sana sini gitu ya. Saya beli, guru saya numpang latihan buat saya. Dari situ saya lihat dari jauh, oh masa saya nggak kelihatan. Yang tidak terlihat, yang berdagang tadi yang punya 5 talenta, dia ngalami itu. Proses yang nggak kelihatan ini membangun dasar yang kuat di dalam hidup kita. Apakah kita tetap bisa berkata, Tuhan aku akan setia memikul 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta ini. Sekalipun gak ada yang melihat, saya berproses. Tapi kalau lakukan itu, dasarnya kuat. Amin Bapak Ibu. Yang 5 talenta itu gak serta-merta. Karena hamba itu melakukannya dengan proses yang panjang. Tuannya itu pergi lama. Nanti kalau bisa dibaca, lama sekali. Dan gak ada Tuhan di sana yang melihat. Makanya muncullah kata integritas. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, saya akan melakukan yang benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya akan melakukan kewajiban saya. Karena ini yang membentuk hidup saya nanti. Muncullah kata integritas. Mau nggak ada Tuhan saya, mau ada Tuhan saya akan lakukan itu. Saya akan lakukan tanggung jawab saya dengan sepenuh hati. Makanya nggak heran labanya berlipat-lipat. Orang senang lihat laba yang besar, tapi di dalam laba besar itu ada perjuangan yang tidak terlihat dan yang terlihat. Ada dasar yang dibangun dengan kuat.
Ada integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya sering kali ngomong kepada diri saya harus bisa dapat percaya oleh Tuhan yang tidak terlihat oleh saya. Kalau saya bisa dipercaya, ini loh Bapak Ibu, muncullah kepercayaan dan perkenanan. Kepercayaan dari manusia dan perkenanan dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dari integritas muncullah kepercayaan dari manusia. Saya mau tanya, dapat kepercayaan dari manusia susah atau tidak? Susah. Ketika saya memulai usaha saya sebagai guru musik di awal-awal, tidak mudah. Saya bagi selebaran, ada yang ditaruh saja, ada yang dibuang. Nah, masalah itu bagian dari proses. Nah, Bapak Ibu, saya itu Bapak Ibu ngelesi kesana kesini gitu ya Bapak Ibu. Pertama itu, namanya non saya di babat alas, ngoten nggih. Babat alas itu kan nggak mudah ya, membuka tempat baru nggak mudah. 1 sampai 3 tahun pertama itu proses yang berat buat saya. Saya lakukan itu ketika saya masih kuliah tahun 2000. Saya babat alas, saya kuliah, ada jam kosong saya ngajar. Jadi teman saya nongkrong, saya ngajar. Nongkrong saya setelah semua selesai harus saya ketemu teman saya, punya waktu sendiri, aduh ngobrol sana sini gitu. Nah itu saya pulang istirahat. Saya lakukan 1 sampai 3 tahun. Setelah tahun ketiga, Tuhan itu Tuhan yang setia. Amin. Dia buka, saya dapat 1, 2 tanpa promosi. Karena apa? Hujan badai datang. Saya nggak enak badan, selama saya masih bisa datang, saya datang. Sampai akhirnya itu mulai. Dan itu yang menghidupi saya sampai hari ini, bermusik dan berbahasa Inggris. Nanamnya dari dulu kecil, nanamnya dari kuliah, sebelum kuliah. Jadi lama proses pengembangan, nggak bisa instan. Nah, kita mengajarkan seperti itu Pak. Tuannya lama pergi, dia mengembangkan talenta, berdagang, sampai akhirnya berdagang. Dapat kepercayaan dari manusia. Ini susah, karena di sini dibutuhkan betul-betul semua effort, semua kerja keras kita, semua yang kita punya. Sampai muncullah perkenanan daripada Tuhan. Saya mau tanya, kalau Tuhan sudah berkenan, adakah bisa yang menutup jalan kita? No, tidak ada. Kalau Tuhan sudah disenangkan lewat hidup kita, saya ada satu pujian yang memberkati hidup saya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita, tapi yang tidak terlihat harus dibangun. Ada kepercayaan, ada perkenanan. Karena Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, tujuan kita diberi talenta supaya kita bermultiplikasi, artinya berbuah, sakit diicipi dan memberikan pengaruh. Kalau hari ini Bapak Ibu, mungkin Tuhan saya hanya punya 1 talenta, yang saya tahu dengan pasti talenta itu masak. Ibu saya dari masak bisa nyekolahkan saya sampai beberapa waktu, dikembangkan sampai ngerti artinya manajemen waktu dan sebagainya. Itu bermultiplikasi. Ibu saya itu masak dari saya kecil Bapak Ibu, kan masak buat kami, terus akhirnya dijual. Sampai sekarang punya catering yang udah tinggal terima order di HP, jalan. Semua dibangun dengan tidak mudah dan penuh integritas.
Jadi buat teman-teman yang muda, kalau pengen 10 tahun lagi mengalami masa kebaikan, tanam yang baik dari sekarang. Tanam yang terbaik, integritas dari sekarang. Gak ada yang lihat saya akan lakukan kewajiban saya. Izinkan saya sedikit berbagi. Dari musik ini Bapak Ibu dan bahasa Inggris saya sudah cerita, itu yang menghidupi saya dengan keluarga. Sampai akhirnya Tuhan memberkati kami lewat pekerjaan. Jadi saya itu dengan istri bersyukurnya punya kesamaan. Untuk tabungan pendidikan anak kami itu sudah dua-duanya komplit, paket komplit, sampai anak saya nomor 1 yang kuliah ini sudah selesai nih, udah mau makan sudah lagi, dia udah selesai kuliah, habis itu kerja. Nah untuk Sansan dan adiknya kami sudah siapkan. Jadi ketika kami terima berkat dari pekerjaan yang dibangun dengan sampai strata 1 kami sudah siapkan. Susah, iya, mengelola berkat, masuk. Ini pos tabungan pendidikan buat anak kami, sampai anak kami nomor 3 si Kenan strata 1 sudah siap. Paling tidak, wis ono jagat. Dibangun dari kapan? Dari awal menikah, 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Ada uang 10.000 masuk. Nah sekarang sudah selesai. Jadi kalau misalnya mau masuk sekolah udah ada. Percaya supaya kita bermultiplikasi. Karena dalam bahasa koinanya Bapak Yunaninya itu multiplikasi, memperoleh laba itu bermultiplikasi. Saya harus katakan kita nggak bisa bermultiplikasi dengan hidup yang sembrono. Kita harus betul-betul hidup dalam proses-prosesnya Tuhan. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Mas, saya sampun sepuh, tidak apa-apa. Sudah Tuhan taruh 1 talenta, lakukan itu dengan setia. Amin Bapak Ibu. Ya. Mungkin talenta saya mengajar cucu saya. Kan mengajar tidak harus lewat akademisi, tapi nilai-nilai kehidupan yang ditularkan, perkataan yang membangun, itu termasuk karunia dalam melayani. Dikembangkan, diteladankan bagi anaknya. Saya punya satu jemaat yang unik sekali. Dia tidak bisa ambil pujian, dia tidak bisa apa-apa. Dia bapak sederhana, seorang petani. Suatu saat setelah kami beribadah, saya belum pulang. Biasanya kalau habis ibadah itu kan kayak ada fellowship ya Mbak ya, ngobrol-ngobrol. Bapak ini pulang karena rumahnya dekat gereja. Saya pikir mau ngapain gitu. Biasanya kan dia ikut ngobrol-ngobrol. Pak kok pulang bulan? Enggak apa-apa mas, nanti saya kesini. Dia pulang, dia datang ke gereja bawa seember cat. Dan dia bilang gini, mas, saya lihat itu sebelah situ kok dindingnya sudah mulai gak bagus ya. Saya cat ya mas. Yaudah, ditukar pakai ini uang gereja. Ampun ngerti gak sih? Jangan, saya udah komit beli cat ini untuk ngecat gereja. Layanan, talenta. Dan ini bapak kalau ngecat, saya sudah ngincer. Rumah saya kalau sabun siap, tak minta itu ngecat. Karena hasilnya luar biasa bapak ibu. Rumah saya yang lama, rumah orang tua kami itu dicat dia, saya kagum sekali. Ada beli cat. Lewat talenta ngecat itu, dia bisa kemana-mana, dipanggil jadi tukang cat. Sederhana, tapi itu menghidupi hidupnya. Dan dia menjadi pengaruh yang luar biasa. Dia bawa cat itu, dia cat. Saya kan nggak mungkin, bagus enggak. Pak, saya bantu ya. Nggak usah, dibantu malah hasilnya jelek. Karena saya nggak pintar ngecat. Serasa diwangi mas, mungkin hasilnya buatan saya. Pulau mawon. Lah terus pripun? Duduk sini aja ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya tahu dia
Dia ngejar, aduh gereja. Bapak ini jarang bicara, tapi sering membantu kami. Nah, karena dia pintar sekali, dia tahu itu talentanya ngejar. Sering dipanggil ngejar ke sana ke sini. Salah satunya ada yang gedung Satya Wacana dia. Itu hasilnya saya kagum sekali. Pak, ini gimana? Ini kuncinya kalau orang ngejar Mas, sabar. Nah, kayak ngelus-ngelusnya tadi. Saya praktek nggak bisa, tangannya udah beda. Sampun sepuh ya sudah sepuh juga dia. Udah kerjaan dia. Kepercayaan, mana-mana dipanggil dia. Kalau Tuhan sudah buka jalan, multiplikasi terjadi dalam hidup kita. Makanya perumpamaan tentang talenta tidak seringnya itu. Ada tanggung jawab, daya uji, ada integritas di sana. Dapatkah kita dipercaya dan diperkenan Tuhan? Poin selanjutnya, saya berdoa kita semua dapat bermultiplikasi dengan ajaib di dalam Tuhan. Yang punya pasangan, ayo kita mulai berdoa sama Tuhan, kita membuka usaha apa? Gitu. Saya dengan istri sebelum masuk slide selanjutnya, sedikit kesaksian. Nanti kalau umur 50 tahun, kita sudah punya satu usaha yang kita bisa nikmati di masa tua. Kami sedang siapkan saat ini. Apa? Saya belum bisa cerita. Kami sedang bangun pelan-pelan. Nanti 50 tahun, tubuhnya udah nggak sekuat itu. Kami sudah mulai menikmati hasil. Kami sedang siapkan ya 8 tahun lagi lah gitu. Saya udah 42. Masih sehat sih, masih semangat, tapi 50 tahun ke atas kayaknya sudah harus ada usaha yang kami siapkan. Nah, lanjut tidaklah menjadi hal penting memperhatikan berapa jumlah talenta masing-masing menurut sanggupannya. Oh, saya punya satu tok Mas. Mungkin ada yang DCO, kamu nggak punya talenta seperti saya, nggak penting. Yang penting kesediaan dan kerendahan hati dalam mengelolanya. Maka saya bilang, Bapak Ibu, proses ini secara daging tidak mudah. Secara daging membutuhkan kerja keras. Secara daging terkadang kita akan dilukai di sana. Tapi kalau kita sangat-sangat baik dan setia, suatu saat kalau Tuhan panggil hidup kita masuk ke dalam perjamuan yang aku sudah sediakan. Ya, bisa. Oh ya, Oma baru menulis kayaknya. Sudah, bisa dilanjutkan. Dengan siapa kita dekat mempengaruhi cara pandang. Ingat, hamba yang punya satu talenta, dia ngomong seperti ini, aku tahu Tuhan, Engkau tuh Tuhan yang jahat dan kejam. Kalau ingin talenta kita berkembang, kita bermultiplikasi, dekat-dekatlah dengan orang yang mempengaruhi hidup kita, yang akan membuat kita maju bersama dengan Tuhan. Saya sudah sering kali sampaikan, dekat dengan siapa mempengaruhi cara pandang. Satu talenta tadi punya cara pandang kepada Tuhan jelek sekali. Tuhan, Engkau tuh Tuhan yang jahat. Padahal dibekali satu talenta yang sangat luar biasa. Nih, tak kasih satu talenta. Upama kowe ora sanggup kayak wong liya sing saged menjalankan, nek kowe ra mampu ra apa kene, tapi dia malah memendam dalam-dalam, menggali lubang dan memendam dalam, wis ora ngopo-ngopo, wis sakarepku dhewe. Jahat dan pemalas. Makanya ini, kalau mau hidup bermultiplikasi, dekatlah dengan orang yang punya cara pandang yang luar biasa. Karena itu menular.
Saya udah sering kali bahas ya Bapak, kalau ketemu orang salaman, gimana Pak kabarnya? Semua ternyata mawon. Kalau orang yang penuh semangat, gimana Pak? Keadaan saya memang lagi berat Mas, tapi bersama dengan Tuhan saya bisa. Senang nggak Bapak? Senang. Walaupun kita nggak tahu ya batinnya lagi gimana, tapi kalau orang seperti itu punya kekuatan. Ini ingat hamba yang 1 talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat, kejam. Hanya ini aja, menuai aja, nggak nabur. Nah semuanya miliknya Tuhan kok, gitu loh. Dia berhak untuk apapun juga. Lanjut slide ketiga sebagai penutup. Memahami makna baik. Baik di sini artinya menyelesaikan dengan ekstra atau fokus. Tidak perlu tengok kanan kiri apa yang talenta orang punya dalam hidupnya. Cukup saya dengan talenta yang Tuhan percayakan, saya akan kerjakan dengan ekstra. Nah, kau kerjakan, saya kerjakan bagian saya. Makanya Tuhan bilang, engkau baik karena kau menyelesaikan dengan ekstra. Makna ekstra yang kedua selain fokus adalah memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Saya pernah ditegur, kau itu mulai ini dengan baik, tapi di tengah perjalanan kau tinggalkan begitu saja. Saya tertemplak begitu rupa. Saya minta ampun sama Tuhan. Sejak saat itu, kalau saya mulai sesuatu, saya akan akhiri dengan baik. Oh berat ya. Baik di sana yang 5 talenta, fokus, tapi menyelesaikannya, memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik. Amin. Mari kita memulai 1 talenta dan mengakhiri dengan excellent, dengan baik. Sampai Tuhan ngomong, hambaku yang baik dan setia. Kata pertama yang muncul, bagus. Ini hamba yang 5 dan 2 talenta. Kata-katanya sama, benar nggak Bapak Ibu ya? Bagus, engkau hambaku yang baik dan jadi nggak seberapa penting mau 5, 2 talenta 1. Pujian dari Tuhan itu sama semuanya. Penghargaan dari Tuhan sama. Makanya saya udah bilang dari awal nggak Tuhan. Kalau satu bersama dengan Tuhan jadi luar biasa. Memulai dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, makna setia, sikap hati yang tetap sama. Saya bilang dari awal tadi, kita ini hamba, titipan. Kalau saya kasih 5 talenta ke Kak Rian, saya pergi. Kalau saya tidak punya sikap hati yang setia, saya akan berkata, ini punya saya. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak, iya. Tuhannya pergi jauh. Kalau nggak setia, oh ini berkat punya saya. Saya punya karunia ini, itu dan sebagainya. Saya yang mampu. Hati-hati terjebak dengan sebagainya. Oh saya bisa bermain musik dengan sangat keren. Ini saya. Semua titipan. Benar Bapak Ibu? Setia. Menyelesaikan dengan baik dan setia. Sikap hatinya sama. Tuhan, dulu yang kau titipkan, sekarang boleh laba 5 lagi. Ini kepunyaan Tuhan. Setia kepada Tuhannya. Hatinya sama. Mau namong abdi, saya hamba. Saya kan dengar. Kalau seperti itu, Tuhan itu mempercayakannya dengan sangat mudah sekali. Mari sama-sama kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Sayang kita mempercayai dia. Itu betul-betul butuh yang namanya sikap hati. Semua yang saya punya,
adalah milik Tuhan. Saya bisa berhasil karena Tuhan. Saya bisa bermultiplikasi karena Tuhan. Talenta yang saya punya bisa berkembang. Ini milik Tuhan, bukan punya saya. Setiap sikap hatinya saya. Saya akan menutup dengan ini. Saya punya anak gadis nomor 2, si Sansan. Jujur sekali, saya ada kegelisahan dengan anak ini. Dia seringkali agak kecil hati ketika teman-temannya berprestasi di bidang akademisi. Dia bilang ke saya, "Pak, aku tuh kok kayaknya malu ya." gitu ya. Teman saya kok nilainya baik-baik semua dan sebagainya. Dia baik, tapi nggak unggul dalam bidang akademisi. Saya harus jujur akui. Jadi dia merasa bahwa kayak aku nggak sepintar teman-temanku gitu ya. Teman-temanku, waduh, ranking kelas dan sebagainya. Dia cerita ke saya. Saya dengar itu, dia cerita sambil nangis gitu. "Pak, gimana ya? Aku nggak sepintar yang lain." Ya sudah, lakukan yang terbaik. Bahasa saya sederhana ya, lakukan itu kayaknya lakukan yang terbaik. Nanti kita inilah belajar sama-sama. Saya ngajari dia, saya yang puyeng. Saya puyeng, waduh, ini pelajarannya wis beda, sudah jauh beda sama waktu saya SD. Sekarang udah susah sekali, saya udah nggak bisa. Saya carikan guru les, ketemu guru les yang baik, nilai akademisinya baik. Tapi saya lihat anak ini, Tuhan kayaknya memang dia secara akademisi memang nggak terlalu oke, tapi Tuhan pasti satu talenta kau kasih. Beberapa waktu yang lalu Tuhan tuh saya. Tiba-tiba Bapak Ibu, hati saya itu terketuk. Lihat dia mengikuti gerakan di TV, ada orang nari. Dia mulai ikut dekat. Kok luas ya? Kok luas? Saya mulai daftarkan dia ke satu klub dance di Salatiga. Wah, pertemuan pertama gimana? Capek banget karena belum terbiasa fisik. Pertemuan ketiga fisiknya sudah terbentuk. Satu ketika saya itu jemput dia. Saya jemput dia sedang latihan. Saya melihat anak saya menari, saya menangis. Ini kayak bukan anak saya. Ngerti maksud saya Bapak itu? Begitu indahnya tariannya. Jadi dia bisa lakuin gerakan-gerakan yang susah menurut saya. Karena saya sudah perutnya agak maju, jadi mengedet. Dia begitu mahir. Satu ketika, 1 bulan yang lalu, gurunya minta, "Pak, Sansan ikut kompetisi ya?" Ini kompetisi pertama, Mbak. Dia masih baru. Saya lihat Sansan bisa ikut kompetisi. Jadwal latihan dengan jadwal ujian hampir sama-sama. Tapi anak saya mencintai dance. "Pak, saya ikut ya." "Oke." Ikut dance. Tapi konsekuensinya kau harus les, belajar karena besok ujian, latihan dance. Dia lakukan Bapak Ibu. Udah lakukan, belajar sama guru lesnya. Anda saya nggak bisa ngajar, betul, udah beda. Habis itu dia berangkat dance sampai jam 7 malam pulang. Gimana? Capek Pak, mandi, makan, tidur. Besok selama 2 minggu full dia lakukan itu, ujian dan persen. Puji Tuhan kemarin wasa-wasa lulus, nilainya baik. Enggak unggul banget, tapi baik. Tapi kisah ini menarik. Ketika dia ikut kompetisi, lawannya bukan lawan sembarangan. Saya masih ngajar Wahyu pada waktu itu, Jumat. Kompetisinya ada di salah satu SMA di Salatiga. Yang ikuti kategori istri banyak banget. Saya dikabari istri saya tanyakan, "Sansan, nomor berapa?" "Nah, juara 1. Oh, saya nggak percaya. "Juara harapan 1 ya?" Saya coba menawar. "Enggak, juara 1. Harapan palsu mungkin." Bener Bapak Ibu. Saya turun, anak saya sedang menunggu piala diberikan. Itu talenta yang Tuhan berikan.
Saya menangis di sana. Dia yang tidak percaya diri, Tuhan kasih 1 talenta, itu membuat dia hidup sampai hari ini. Amin. Hidup tuh hatinya hidup. Dan saya udah tahu nih anak saya bidik. Kayaknya nanti setelah lulus SMA saya harus tempatkan dia. Udah kelihatan sekali. Bahkan dia itu kalau di rumah Bapak Ibu jalan itu sudah kayak orang ngedance gitu ya. Udah stop, latihannya aja gitu. Jadi kemana-mana itu kayak orang ngedance gitu. Karena senang sekali ikut kompetisi dan menang juara 1. Saya sebagai orang tuanya gitu ya, saya rangkul, dia malu. Gak usah dirangkul gitu. Di rumah aja. Udah gede. Kemarin ikut kompetisi kalah karena lawannya di atas dia. Saya bilang it's okay, lain kali kau jauh lebih berhasil. 1 talenta sudah dilahirkan. Ya, sudah tahu nih ini anak kemana. Anak saya nomor terakhir si Kenan udah beda lagi. Dia negosiator yang paling baik. Dia pintar mempengaruhi orang. Dia sangat mudah bergaul. Dia cermat. Sudah tahu. Jadi saya bersyukur sekali untuk semua proses yang terjadi dalam hidup saya. Mari sama-sama kita bermultiplikasi dalam mengembangkan talenta. Tuhan memberkati, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Firman-Mu ini menegur hamba untuk terus hidup dalam kebenaran firman, mengembangkan talenta sampai Tuhan memanggil dan menyegarkan jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini. Jemaat Tuhan yang mereka sedang bergumul akan satu hal yang mungkin sedang direncanakan. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan hikmat apa yang harus dikerjakan. Anak-anak muda di tempat ini mulai berpikir, mulai bekerja bersama dengan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai prioritas dan masa depan mereka gilang gemilang di hadapan Tuhan. Anak-anak kami semua, cucu semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ini seperti biasa. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menyelesaikan, tapi waktu tempat saya kembalikan ke Kak Rian yang ganteng. Oke, terima kasih buat Pak Daniel yang sudah mengucapkan nama Tuhan. Firman yang sangat berkati kita semua. Yang merasa diberkati oleh firman tadi, boleh lambaikan tangannya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong. Ini yang kedua. Di dalam doa, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pernyataan Tuhan dalam setiap hidup kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini kau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu yang mengatakan Kaulah sukacita sambil membawakan. Terima
kita akan mendengarkan pengumuman. Jumat 21 Juni 2024 kita ada ibadah komsel di tempatnya Bapak Musa. Yang WL-nya itu Kak Wahyu, firman Tuhannya Kak Tata. Lanjut. Sabtu 22 Juni 2024 kita ada 2 pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 23 Juni 2024 kita ada ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas hari Minggu yaitu WL-nya Ibu Gunari, singernya Kak Linca, dan Ibu Juwani. Kantong persembahan Ibu Karmina. Pemain musik grup El Silent Home. Petugas LCD Kak Gaby. Pelayan sekolah minggu saya sendiri. Dua sahabatnya Kak Wilda. Habis? Oke. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Oma. Kalau tidak ada, kita memasuki doa syafaat. Saya minta tolong Ibu Christine untuk berdoa. Ibu Juwani. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan hamba-Nya Tuhan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Apa yang hamba sampaikan Tuhan bisa kami mengerti, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Juga Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, gereja GSCPD Al-Azhar Tuhan, Kau berkati Tuhan. Untuk gereja-Mu ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pelayanan setiap anak-anak-Mu Tuhan, pemain musik singer LCD bakat tamborin Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan kemampuan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, roh rendah hati, roh yang mau dibentuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap pemboko yang kosong Tuhan, kami merindukan 75 jiwa Tuhan untuk orang-orang yang belum kenal Engkau Tuhan, orang-orang yang sudah lama tidak datang ke gereja, kiranya Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan, agar mereka bisa hadir Tuhan untuk mengisi setiap bangku yang kosong Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan mereka ada yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan pemulihan daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, dan juga saat ini Tuhan ada jemaat yang belum bisa hadir Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jamah setiap mereka Tuhan, Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan, agar minggu depan Tuhan mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi mata pencarian setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami dapatkan dari hasil kami bekerja Tuhan, untuk bisa mencukupi kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan kemudahan, kepintaran yang daripada Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka cita-citakan Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan beserta atas anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan, roh yang patuh kepada kedua orang tua mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk oma-opa yang Kau percaya sebagai gembala sedang di Al-Azhar Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan. Saat ini Tuhan ada rasa sakit yang beliau berdua rasakan, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap beliau berdua Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati setiap usaha-usahanya Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, Belanda Tuhan, Kau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, mereka usahakan Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan melimpah. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu Tuhan, Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan, Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan
jamah setiap seluruh jemaat Tuhan, agar mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan di setiap ibadah komsel yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau berikan Tuhan untuk setiap Pak Presiden, wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atasan Pak RT RW Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan roh takut akan Kau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan, apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan beserta atas setiap mereka Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan di setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bencana-bencana alam yang melanda bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan keredaan Tuhan, Kau tubuh bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan bencana-bencana alam yang merusak setiap bangunan-bangunan yang ada Tuhan, tidak, dan juga Tuhan tidak dalam banyak korban jiwa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bangunan-bangunan gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, di perkotaan, di pelosok, bahkan di pedesaan Tuhan, Kau urapi setiap bangunan-bangunan gereja yang ada Tuhan, yang mungkin masih dalam proses pembangunan Tuhan, kiranya Tuhan Kau cukupkan semua dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, dan juga di dalam setiap bangunan gereja Tuhan yang masih kekurangan Tuhan, belum beli peralatan musik bahkan yang lainnya Tuhan, kiranya Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan, yang saat ini melayani di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan untuk setiap mereka Tuhan, apapun Tuhan yang mereka kerjakan, mereka yang masih bersekolah Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan untuk setiap apapun Tuhan yang mereka kerjakan, yang mereka cita-citakan Tuhan, campur tangan Tuhan beserta atas anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh ketasan ini Tuhan, Kau tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Kau Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap mereka Tuhan, Kau menangkan setiap jiwa mereka Tuhan, agar mereka bisa beribadah mencari kemuliaan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, yang berjalan maupun naik kendaraan roda dua Tuhan, Kau berikan keselamatan, keriduan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya dalam keadaan sehat tanpa kurang usaha apapun Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kita akan berdoa sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber pengharapan kita dan memenuhi segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Seluruh jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau bertanya, Shalom, apakah ada yang jatuh uangnya? Coba periksa dompetnya. Iya. Ada yang kehilangan uang. Ada yang jatuh uangnya? Berapa? Jangan disebutin, nanti ada yang. Ada yang jatuh uangnya? Hah? Enggak, uang jatuh di dekat sini. Kalau ada berapa? Dimasukkan kotak supaya aja. Sudah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya.